Yogyakarta geger, istri habisi suami, jenazah disembunyikan di kebun sayur belakang rumah. Pernahkah kamu percaya bahwa orang paling lembut di desamu ternyata menyimpan rahasia paling mengerikan? Di Dusun Sumber Arum, Yogyakarta, kebaikan seorang istri berubah menjadi kisah gelap yang mengguncang seluruh desa. Ini cerita tentang Sekar yang semua orang percaya sebagai malaikat, hingga tanah basah di kebun belakangnya mulai berbicara. Dusun Sumber Arum geger pagi itu. Kabar bahwa Jatmiko Wibawa, lelaki yang dikenal tegas, pekerja keras, dan jarang membuat masalah, tiba-tiba menghilang tanpa jejak, menyebar lebih cepat dari embun yang menguap di ladang. Para tetangga berkerumun di depan rumah kayu milik pasangan itu, saling berbisik dengan nada cemas. Tak seorang pun menyangka bahwa lelaki yang selalu bangun sebelum fajar untuk pergi ke sawah bisa lenyap begitu saja. Di teras rumah, Sekar Arum Lestari berdiri dengan wajah pucat dan mata sembab. Tangannya menggenggam erat selembar kain jarik, seolah itu satu-satunya hal yang menahan tubuhnya agar tidak jatuh. Dengan suara bergetar, ia berkata kepada ketua RT bahwa Jatmiko tidak pulang sejak malam sebelumnya. Ia mengaku mengira suaminya hanya menenangkan diri setelah bertengkar kecil, tapi menjelang subuh, rasa takut mulai merayap ke seluruh tubuhnya. Warga pun bergerak cepat. Para pemuda menyisir tepian sungai yang mengalir di sebelah sawah, sementara beberapa orang tua menelusuri jalan setapak menuju hutan bambu. Ada yang memanggil-manggil nama Jatmiko, ada yang memeriksa jejak kaki di tanah. Namun semuanya kembali tanpa hasil. Di tengah keramaian yang tampak penuh solidaritas itu, hanya Sekar yang tahu apa yang sebenarnya membuat tubuhnya menggigil. Bukan takut kehilangan suami, bukan pula takut terjadi kecelakaan. Tapi takut jika seseorang, kapan saja, menemukan sesuatu yang seharusnya terkubur rapat. Sebab malam itu, ia bukan hanya kehilangan kendali, ia kehilangan segalanya. Bagi warga Dusun Sumber Arum, Sekar Arum Lestari adalah perempuan yang nyaris tanpa celah. Setiap pagi ia terlihat menyapu halaman sambil menyapa tetangga dengan senyum tipis yang menenangkan. Ucapannya lembut, geraknya pelan, seolah ia tercipta dari ketenangan itu sendiri. Jika ada warga sakit, Sekar datang membawa jamu buatannya. Jika ada hajatan, ia selalu menjadi tangan pertama yang membantu. Tak ada satupun yang menduga bahwa semua kesempurnaan itu hanyalah selimut tipis yang menutupi badai besar di dalam rumahnya. Sebab begitu pintu rumah tertutup, Jatmiko Wibawa bukan lagi lelaki ramah yang dipuji di pos ronda. Di dalam rumah, ia menjadi sosok yang mudah terbakar emosi. Kadang karena hal sepele, kadang tanpa alasan sama sekali. Suaranya bisa menggetarkan dinding, dan tatapannya kadang membuat Sekar merasa lebih kecil dari debu di tikar dapur. Ada malam-malam ketika ia pulang mabuk, membawa aroma arak yang membuat Sekar ingin menghilang dari dunia. Jatmiko menyimpan masa lalu kelam, warga hanya tahu sedikit, tapi cukup untuk membuat mereka maklum jika ia kadang punya sisi gelap. Namun mereka tidak pernah membayangkan betapa gelap sisi itu sebenarnya. Sekar tak pernah membela diri ketika dimarahi. Ia tidak melawan, tidak menjawab, bahkan tidak menangis keras. Ia hanya diam. Diam, sebuah kebiasaan yang awalnya menjadi tameng, lalu berubah menjadi penjara. Baginya, diam adalah cara bertahan. Diam adalah cara agar ia masih bisa bangun esok hari. Dan diam pula yang membuatnya terjebak begitu dalam hingga suatu malam semua yang ia telan dalam senyap akhirnya meledak keluar, mengubah seluruh hidupnya dalam sekejap. Malam itu, angin berembus kencang dari arah sawah, membawa bau tanah basah dan suara dedaunan yang bergesekan. Sekar duduk di dapur, memandangi Dandang, yang belum sempat ia angkat dari tungku. Perutnya mual, bukan karena lapar, tapi karena firasat buruk.
yang sejak sore menancap di dadanya. Dan benar saja, pintu depan dibanting begitu keras hingga gantungan kunci bergetar. Jatmiko pulang dalam keadaan mabuk. Matanya merah, jalannya sempoyongan, dan suaranya serak ketika memanggil nama Sekar. Aroma arak dan keringat bercampur menjadi bau yang menyesakkan. Sekar tahu, malam itu tak akan berakhir baik. Pertengkaran meledak tanpa aba-aba. Satu piring melayang, pecah berhamburan. Teriakan bersahut-sahutan, mengoyak keheningan dusun. Dan luka-luka lama yang selama bertahun-tahun Sekar simpan dalam diam, terbongkar begitu saja. "Kue ora tahu nurut," teriak Jatmiko, membanting meja hingga kendi air jatuh pecah. Sekar mencoba mundur, tetapi sudut dapur membuatnya terperangkap. Nafasnya memburu, tubuhnya gemetar. Ia melihat tangan Jatmiko terangkat. Gerakan yang sangat ia kenal, gerakan yang selama ini menjadi mimpi buruknya. Dalam sekejap, tanpa pikir panjang, Sekar meraih benda terdekat. Lesung kayu, panjang dan berat, biasa dipakai menumbuk bumbu. Jemarinya mencengkram gagangnya sekuat tenaga. Insting bertahan hidup menguasai seluruh tubuhnya. Ketika Jatmiko hendak menamparnya, Sekar menghantamkan lesung itu. Buk! Satu pukulan. Lalu satu lagi. Dan waktu berhenti. Jatmiko terjatuh menghantam lantai. Diam. Tak bergerak. Tak bernafas. Lesung kayu tergelincir dari tangan Sekar. Jatuh berdenting pelan. Seperti mengakhiri sebuah babak hidup. Sekar menatap tubuh suaminya yang tergeletak, tapi tak ada air mata keluar. Hanya tubuhnya yang menggigil hebat. Dalam detik itu, Sekar tahu, hidupnya baru saja bergeser ke jalan yang tak bisa ia tarik kembali. Dan dari malam gelap itulah, semua rahasia kelam mulai tumbuh. Pelan tapi pasti, mencengkram hidupnya tanpa belas kasihan. Malam berubah pekat ketika Sekar akhirnya berlutut di samping tubuh Jatmiko. Hening yang menyelimuti rumah membuat detak jantungnya terdengar begitu keras, seolah seluruh dunia menunggu keputusan apa yang akan ia ambil. Tangannya gemetar, keringat bercampur air mata yang tak ia sadari mengalir. Ia tahu, jika ia tidak bergerak sekarang, pagi akan datang membawa banyak mata yang tidak boleh melihat apapun di dalam rumah itu. Dengan tenaga yang tersisa, Sekar menyeret tubuh Jatmiko melewati ruang belakang menuju pintu dapur. Tubuh suaminya berat, kaki menyeret lantai kayu meninggalkan jejak samar. Sekar menahan nafas setiap kali papan lantai berdecit, takut ada tetangga yang kebetulan belum tidur mendengar suara aneh itu. Begitu tiba di kebun sayur belakang rumah, udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Kebun itu yang biasanya menjadi tempat ia merawat bayam, tomat, dan daun singkong setiap pagi, kini berubah menjadi ruang kematian yang menyesakkan. Bulan bersembunyi di balik awan, memberi Sekar sedikit keberanian dalam kegelapan. Ia mengambil cangkul, namun tangannya terlalu lemah. Cangkul itu jatuh, menimbulkan suara logam yang menusuk telinganya. Akhirnya, Sekar mulai menggali dengan tangan kosong. Kuku-kukunya patah, tanah masuk ke sela-sela jarinya, dan darah mengalir dari kulit yang terkoyak. Namun ia terus menggali, dalam diam, dalam ngeri. Setelah lubang cukup dalam, Sekar menarik tubuh Jatmiko ke dalamnya. Ia berhenti sejenak, menatap wajah lelaki yang pernah ia cintai, yang kemudian membuat hidupnya terasa seperti penjara. Tidak ada kata perpisahan, tidak ada doa, hanya sesak yang menumpuk di dada. Perlahan, ia menimbun panah kembali.
Setiap gumpal tanah terasa seperti beban baru yang ia letakkan di atas hatinya sendiri. Ketika tanah sudah rata, Sekar merapikannya dengan telapak tangan, menancapkan beberapa batang bayam agar terlihat seperti tidak ada perubahan. Saat ayam jantan pertama berkokok, menandakan subuh hampir datang, Sekar duduk lemas di tepi kebun. Bajunya kotor, tangannya berlumur lumpur dan darah. Matanya kosong. Dalam semalam, Sekar berubah dari istri baik yang dicintai warga menjadi perempuan yang menyimpan dosa besar, dosa yang ia peluk sendirian, berharap tanah akan diam selamanya. 3 hari berlalu sejak laporan hilangnya Jatmiko, dan suasana dusun Sumber Arum mulai berubah. Warga yang setiap pagi lewat di belakang rumah Sekar mulai memperhatikan sesuatu yang janggal di kebun kecil itu. Tanah yang biasanya kering dan keras kini tampak gembur dan lebih gelap, seperti habis digarap tergesa-gesa. Beberapa tanaman bayam tumbuh miring, tidak rapi seperti biasanya. Pada siang hari, saat matahari tepat di atas kepala, bau aneh kadang tercium. Tidak terlalu menyengat, tapi cukup membuat hidung gatal dan orang menoleh curiga. "Mungkin pupuk," kata Sekar sambil tersenyum. Senyum yang dulu lembut kini terlihat kaku, seperti topeng yang ia paksa tempelkan setiap kali ada mata yang mengamatinya. Beberapa warga menerima alasannya. Mereka mengenal Sekar sebagai perempuan baik. Siapa yang tega mencurigai sosok seramah dia? Namun ada juga yang mulai berbisik-bisik saat lewat. Terutama para ibu yang suka mengurus tanaman. Mereka tahu seperti apa bau pupuk semestinya. Dan bau itu bukan pupuk. Di warung Mbok Rini, obrolan mengenai Jatmiko tak henti-henti. "Apa benar Jatmiko sekadar hilang?" bisik seorang bapak sambil menyeruput kopi. "Kok aneh? Sekar kelihatan makin pucat," sambung yang lain. "Dan kebunnya itu, kenapa mendadak diurus malam-malam?" Sementara itu, Sekar makin sulit tidur. Setiap kali ia duduk di teras, ia bisa merasakan tatapan orang lewat. Setiap kali angin membawa aroma dari kebun, jantungnya berubah menjadi palu yang mengetuk dadanya keras-keras. Ia berusaha tetap bersikap manis, tetap ramah, tetap menjadi Sekar yang dikenal semua orang. Namun semakin ia mencoba menutupi kenyataan, semakin banyak tanda yang tak bisa ia kontrol. Tanda yang perlahan menggiring warga pada satu pertanyaan yang mulai mengusik ketenangan dusun. Apakah Jatmiko benar-benar hilang? Atau sesuatu lebih gelap telah terjadi? Kabar hilangnya Jatmiko akhirnya menarik perhatian kepolisian. 2 hari kemudian, seorang pria berusia awal 50-an turun dari mobil dinas yang berhenti di depan rumah Sekar. Warga langsung mengenalinya. Pak Darmawan, polisi senior yang terkenal teliti, keras kepala, dan hampir tak pernah salah membaca tanda-tanda. Darmawan tidak banyak bicara ketika pertama kali memeriksa halaman rumah Sekar. Tatapannya menyapu setiap sudut, genteng, teras, pintu dapur, seolah mata tuanya mampu menembus dinding. Sekar menyambutnya dengan tangan gemetar yang ia sembunyikan di balik kain jarik. "Bu Sekar," ucapnya, suaranya datar namun tajam. "Saya ingin menanyakan beberapa hal." Sejak menit pertama, Darmawan merasakan ada yang tidak selaras. Pertama, Sekar terlihat terlalu tenang saat menceritakan hilangnya Jatmiko. Ada kesedihan tapi tidak ada kepanikan alami seorang istri yang kehilangan suaminya. Senyumnya tampak dipaksakan dan mata itu seperti menyimpan badai yang sengaja dikunci. Kedua, rumah mereka mencurigakan. Untuk pasangan yang katanya sempat bertengkar, ruang tamu terlalu rapi. Tidak ada tanda-tanda benda jatuh, tidak ada piring pecah, tidak ada pertanda kekacauan. Semuanya seperti telah dibersihkan dengan sangat hati-hati. Ketiga, kebun sayur di belakang rumah langsung menarik perhatiannya. Tanahnya becek dan basah seperti habis disiram berulang kali. Padahal musim kemarau baru saja memuncak. Darmawan menatap gundukan tanah yang tampak tidak rata, lalu menatap Sekar. "Rajin sekali nyiram kebun ya," katanya pelan. Sekar tersenyum kaku. "Biar nggak layu, Pak." Namun Darmawan tahu betul, tidak ada tanaman yang butuh disiram sebanyak itu dalam cuaca panas seperti sekarang.
Sesuatu jelas disembunyikan. Malam itu setelah polisi itu pergi, Sekar duduk lama di tepi ranjang. Tangannya memeluk lutut, wajahnya basah air mata yang tak bisa ia tahan. Ia tahu Darmawan bukan polisi biasa. Ia tahu pria itu tidak akan berhenti hanya pada pertanyaan. Kecurigaan telah tumbuh. Dan sejak hari itu, setiap kali Sekar menutup mata, ia tidak hanya melihat bayangan Jatmiko, tapi juga bayangan Darmawan yang perlahan menggali setiap detail hidupnya dan mungkin segera menggali tanah kebunnya. Sore itu, ketika awan abu-abu mulai menggantung di langit, 2 polisi datang membawa anjing pelacak. Warga yang sejak pagi sudah gelisah langsung berkumpul di halaman, membawa lampu senter, payung, dan rasa takut yang saling menular. Mereka mengikuti dari jauh, tak ingin ketinggalan perkembangan terbaru tentang hilangnya Jatmiko. Anjing itu berputar-putar di halaman depan, kemudian menarik talinya kuat-kuat menuju samping rumah. Sekar yang berdiri di teras langsung merasakan jantungnya turun seolah menembus perut. Nafasnya terhenti ketika anjing itu berhenti tepat di depan kebun sayur miliknya. Tempat terlarang. Tempat yang setiap malam ia tatap dengan ngeri. Dan ketika anjing itu mulai menggonggong keras, seluruh tubuh Sekar serasa patah. Para petugas saling pandang. Pak Darmawan mendekat, menunduk memperhatikan tanah basah yang berubah warna. Di sini, katanya pelan namun tegas, seakan tak memberi ruang untuk penyangkalan apapun. Beberapa warga mendekat, membisik-bisik dengan wajah pucat. Lampu senter diarahkan ke tanah, membuat bayangan bergerigi di permukaan tanah kebun. Sekar berdiri kaku di teras, tangan mencengkram kusen pintu sampai buku jarinya memutih. Seolah jika ia melepaskannya, tubuhnya akan roboh. Mulai gali. Perintah Darmawan. Seko pertama menembus tanah, menimbulkan suara teredam. Tanah yang lembek mudah terangkat, membuka lapisan demi lapisan. Setiap gumpal tanah yang terangkat seperti mencabut sedikit demi sedikit keteguhan hati Sekar. Warga di belakang menahan nafas, menunggu sesuatu yang mereka tidak yakin ingin mereka lihat. Pelan-pelan, lubang itu mulai memperlihatkan warna tanah yang berbeda. Lebih gelap, lebih padat. Sekar menutup mulutnya. Takut teriakan akan keluar tanpa ia sadari. Matanya panas tetapi air mata tidak mengalir. Tubuhnya hanya bergetar hebat seakan seluruh dunia menekan dadanya. Namun tepat ketika salah satu petugas mengatakan, "Pak, saya melihat sesuatu." Hujan badai turun dengan mendadak. Petir menyambar di kejauhan. Angin mengamuk seperti ingin merobek pepohonan. Para warga panik dan berlarian mencari tempat berteduh. Air hujan mengguyur kebun dengan deras, membuat lubang galian berubah menjadi lumpur dalam hitungan detik. Darmawan menghentikan penggalian. "Kita lanjutkan besok pagi," katanya dengan nada berat. Sekar hampir jatuh terduduk. Hujan menutupi wajahnya, tetapi tidak cukup untuk menutupi. Pagi itu, udara desa dipenuhi kabut tipis dan bisikan-bisikan yang belum sempat padam sejak malam sebelumnya. Sekar dipanggil ke balai desa untuk dimintai keterangan lanjutan. Dengan langkah gemetar dan mata sembab, ia duduk berhadapan dengan Pak Darmawan. "Bu Sekar," suara Darmawan tenang, namun mengiris. "Anjing pelacak tidak mungkin salah. Tanah di kebun panjenengan juga menunjukkan tanda-tanda terganggu. Ada sesuatu yang panjenengan sembunyikan." Sekar menggigit bibirnya sampai terasa asin. Ia menahan napas, lalu pecah begitu saja. Tangis yang ia tekan sejak hari Jatmiko hilang, akhirnya mengalir tanpa bisa dihentikan. "Jatmiko, dia bukan seperti yang kalian kira. Dia berubah, kasar, cepat marah. Aku takut." Beberapa polisi saling pandang. Darmawan mengangguk, meminta Sekar melanjutkan. "Tapi aku tidak membunuh dia."
tegas Sekar, meski nadanya terdengar seperti seseorang yang bahkan tidak yakin pada dirinya sendiri. Aku ingin selamat. Kalimat itu menggantung di udara, lebih berat dari hujan yang mengguyur semalam. Di luar balai desa, warga yang menunggu kabar menoleh serentak ketika Sekar keluar. Desas-desus langsung meledak seperti api yang menyambar jerami kering. Jatmiko kasar, masa sih? Padahal orangnya selalu sopan sama tetangga. Bisa jadi Sekar cuma alasan. Dan sebagainya, berputar-putar tanpa henti. Warga mulai melihat Sekar dengan mata yang baru. Mata penuh ragu, takut dan curiga. Ia bukan lagi perempuan lembut yang selalu tersenyum sambil membawa hasil kebun. Kini, ia adalah sosok misterius yang menyimpan badai yang tak pernah mereka duga. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tidak ada yang tahu seberapa besar bagian cerita yang Sekar sembunyikan. Namun, satu hal jelas, pengakuan itu hanya membuka pintu pertama. Dan pintu berikutnya dijamin lebih. Pagi itu, matahari bersinar tanpa hambatan, seolah langit ingin menyaksikan sendiri kebenaran yang selama ini terkubur. Polisi datang lebih lengkap. Garis kuning dipasang, kamera dokumentasi disiapkan, dan anjing pelacak kembali menggonggong gelisah di tepi kebun. Sekar berdiri tak jauh dari sana. Tangannya meremas ujung jarik. Lututnya lemas, namun ia memaksa tubuhnya untuk tidak roboh. Pak Darmawan memberi aba-aba dan para petugas mulai menggali ulang. Lebih dalam, lebih luas, jauh lebih hati-hati. Setiap sekop yang menembus tanah terdengar seperti pukulan di dada Sekar. Hening merayap ketika salah satu petugas berkata pelan, "Pak, ini keras." Semua orang menahan napas. Sekar membeku. Sekop kembali mengais tanah. Debu coklat terbang. Lalu sesuatu yang tak seharusnya ada muncul dari balik gumpalan tanah. Bukan kain, bukan pakaian, tapi tulang. Tengkorak. Ini kecil sekali. Ini bukan laki-laki dewasa. Bisikan warga menusuk telinga seperti desis ular. Kerangka itu terlihat lebih rapuh, lebih pucat, dan jelas telah lama tertimbun. Tulang-tulang kecil berserakan, tidak lengkap, namun cukup untuk menunjukkan satu hal. Yang terkubur di kebun Sekar bukan Jatmiko, tapi seseorang yang jauh lebih muda. Suasana kacau. Beberapa ibu-ibu menutup mulut, tak percaya. Para bapak berdiri terpaku, saling pandang dengan wajah pucat pasi. "Siapa ini, Ibu Sekar?" tanya Darmawan perlahan, nyaris berbisik, tapi suaranya terdengar seperti guntur di telinga Sekar. Sekar menggeleng lemah, air matanya jatuh membasahi tanah. Aku tidak tahu. Itu bukan." Tapi suaranya tak terdengar meyakinkan. Tidak bagi polisi, tidak bagi warga, bahkan tidak bagi dirinya sendiri. Di tengah keheningan yang mencekam itu, satu pertanyaan mulai tumbuh di kepala semua orang. Jika ini bukan Jatmiko, lalu siapa anak yang dikubur di kebun Sekar? Dan yang lebih menyeramkan, siapa yang menguburnya di sana? Darmawan menyelidiki lebih jauh dan menemukan fakta mengejutkan. Kerangka itu adalah adik Jatmiko, yang hilang saat remaja puluhan tahun lalu. Dan Jatmiko ternyata yang membunuh adiknya sendiri demi warisan keluarga, lalu menguburnya di kebun belakang rumah di lokasi yang sama. Selama ini, Jatmiko takut rahasia itu terbongkar. Itulah alasan ia selalu murka dan menekan Sekar, takut Sekar suatu hari menemukan sesuatu di tanah itu. Dan ironinya, Sekar mengubur Jatmiko tepat di atas kuburan yang sama. 2 pembunuhan, 2 pelaku berbeda, 1 kebun saksi bisu. Ketika akhirnya jenazah Jatmiko ditemukan beberapa hari kemudian, dusun Sumber Arum tenggelam dalam keheningan panjang. Sekar menyerah, bukan karena ia ingin dihukum,
tapi karena ia lelah menjadi korban dari lingkaran dosa yang tidak ia mulai. Rahasia yang kita kubur hari ini bisa menjadi mimpi buruk di masa depan. Kejujuran mungkin pahit, tapi kebohongan selalu menunggu waktu untuk menghancurkan kita. Mau tahu bagaimana kisah Gelak Sekar dan rahasia kebunnya benar-benar berakhir? Subscribe sekarang di channel ini. Di sini, setiap rahasia punya harga, dan setiap plot twist akan membuatmu tercengang.